karena apa, politiknya apa. Jadi penting sekali memberikan edukasi dan wawasan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Grace Glorin dan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan tamu spesial. Apa kabar Pak? Nah, selamat pagi, apa kabar? Kali ini kita akan berbincang seputar dunia politik, lebih tepatnya kita akan berbincang mengenai peran milenial dalam dunia politik. Nah, menurut Bapak sendiri nih, siapa sih yang dapat dikatakan sebagai kaum milenial itu sendiri? Baik, memang di ranah sekarang ini banyak istilah-istilah yang terdengar di telinga. Orang-orang awam kadang belum paham yang dimaksud dengan milenial itu sebenarnya siapa. Baik, generasi milenial itu istilah tersebut berasal dari milenialis yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika yang bernama William Strauss dan Neil Howe. Milenial sendiri atau generasi Y juga akrab disebut generasi Me atau Echo Boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkan berdasar tahun awal dan akhir. Jadi, penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir kisaran pada tahun 1980 sampai 1990 atau awal-awal tahun 2000-an. Generasi milenial sangat akrab dengan teknologi dan juga informasi. Ini perlu kita sadari. Generasi milenial merupakan pengguna, pembuat, dan terpapar informasi dari media internet, baik dari status berita, media sosial, serta aplikasi percakapan. Ya, seiring boomingnya tren generasi milenial dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu menyebutkan bahwa pemilih adalah WNI yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Yang artinya demikian, seseorang akan menjadi pemilih pemula partisipan politik jika usianya sudah menginjak 17 tahun atau sudah pernah menikah. Itu. Tapi bahasa generasi milenial sebenarnya adalah generasi-generasi yang lahir pada kisaran 1980 sampai awal-awal tahun 2000-an. Itulah yang mempunyai ciri-ciri sangat aktif nanti. Kita akan ke sana nanti. Jadi penting sekali kita akan nanti bincangkan sebenarnya punya peran seberapa besar generasi milenial itu di dalam dunia demokrasi untuk menata peradaban tentang politik di negeri ini. Demikian. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang lahir pada awal-awal 2000-an, yaitu kisaran 1980 sampai dengan tahun 1990. Dan generasi milenial ini akrab disapa dengan sebutan generasi Y. Nah, apa saja sih ciri-ciri generasi milenial ini secara lebih mendetail seperti itu? Oke, baik. Luar biasa ini sebenarnya, ya. Generasi milenial memiliki karakter yang khas memang, yang memiliki antusias yang tinggi, penuh gejolak, dan semangat yang kurang rasional. Dan apabila tidak dikendalikan,
akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial dalam penyelenggaraan demokrasi. Jadi ada ciri-ciri di mana generasi milenial itu mempunyai ciri memiliki rasa ingin tahu itu cukup tinggi, rasa ingin mencoba sesuatu, berpartisipasi dalam dunia demokrasi meski berlatar belakang semu. Kenapa berlatar belakang semu? Karena mereka itu banyak kisaran yang ada di dunia maya. Karena mereka untuk dunia milenial ini dalam tahun-tahun itu tercipta yang namanya ada dunia teknologi yang sifatnya tidak di dunia nyata. Mereka banyak mendapatkan informasi-informasi itu dari media sosial. Nah, di sanalah nanti akan terjadi interaksi yang sangat menentukan karakter-karakter bangsa nanti berdasarkan pada kekuatan di kaum milenial. Jadi kalau tidak nanti ada pendampingan, ada pendidikan, edukasi tentang demokrasi dan politik, ini sangat berbahaya untuk berkelanjutan berkebangsaan. Ini demikian. Jadi ciri-cirinya sangat ini. Ciri-ciri generasi milenial itu perlu digarisbawahi memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, ingin mencoba dan berpartisipasi dalam demokrasi. Sekali lagi meskipun dalam latar belakang yang semu. Demikian. Jadi itu yang mendasari ciri-ciri dari generasi milenial. Nah, tadi di awal juga sudah disebutkan bahwa generasi milenial atau generasi Y ini sudah bisa menjadi partisipan politik karena umurnya yang sudah mencukupi seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih peran generasi milenial itu sendiri pada penyelenggaraan demokrasi? Nah, ini menarik sekali karena sebentar lagi kita akan memasuki dunia politik. Yang ini mesin-mesin politik ini sudah mulai dihangatkan mesinnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa pada konteks penyelenggaraan demokrasi, generasi milenial mempunyai peran yang sangat strategis sebenarnya. Antara lain, yang pertama adalah mengantisipasi serangan berita-berita bohong pada kampanye di media sosial. Jadi pada tahun-tahun politik seperti ini, media sosial itu punya peran yang besar. Dan tidak semua masyarakat itu 100% menguasai media sosial. Sedangkan bisa dikatakan 80% kaum milenial ini sangat menguasai media sosial. Di situ ada sisi-sisi di mana kaum milenial ini sangat punya potensi berita-berita yang ada di media sosial. Terus yang kedua, sebagai garda terdepan dalam menghadang atau serbuan konten negatif di dunia maya. Jadi untuk memenangkan sesuatu hal kadang banyak strategi dari mereka-mereka yang punya kepentingan untuk memenangkan sebuah pertandingan yang bisa saja berita yang disampaikan itu sebenarnya bisa dikatakan kurang tepat. Lah, di sanalah nanti generasi milenial ini bisa menempatkan dirinya di dalam strategi-strategi khusus bagi kepentingan mereka. Yang ketiga yaitu menyebarkan konten mendidik. Jadi generasi milenial ini aktif di dunia teknologi. Jadi punya peran untuk menyebarkan konten-konten yang mendidik, memberdayakan dan membangun karakter nasional. Jadi sungguh luar biasa ini memang demi kemajuan perpolitikan dan juga edukasi di mana bangsa kita memerlukan yang nantinya pemimpin-pemimpin yang bisa memahami tentang
bagaimana berbangsa dan bernegara di dalam sistem demokrasi bisa bersaing secara sehat. Dan yang keempat adalah menjadi agen-agen perubahan dalam membangun nasionalisme generasi muda. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bangsa kita ini memang bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, artinya banyak perbedaan-perbedaan di sana. Jadi perlu sekali generasi milenial ini memahami tentang perbedaan-perbedaan itu, sehingga nasionalisme kebangsaan itu menjadi dasar bagi idealisme bagi kaum-kaum milenial. Sedangkan yang terakhir, kaum generasi milenial tidak hanya sebagai follower, tetapi menjadi juga trendsetter. Itu intinya. Jadi kenapa fokus sekali sekarang ini kaum milenial ini menjadi sorotan atau menjadi target bagi mereka-mereka yang punya kepentingan politik untuk memenangkan di sebuah pertandingan, untuk bisa yang jelas dari sisi positifnya itu bisa untuk kemajuan bangsa dan negara ini dengan menjaga persatuan di dalam kebinekaan. Itu intinya. Nah, jadi intinya generasi milenial ini diharapkan menjadi bisa terjun ke dunia politik itu sebagai seseorang yang menggawangi tentang pentingnya teknologi. Jadi generasi milenial ini bisa menyebarkan konten-konten positif mengenai dunia politik kepada dunia massa seperti itu. Nah, tentunya kan pasti ada beberapa kaum milenial yang masih pertama kali terjun ke dunia politik dan belum mengetahui mengenai seluk-beluk dunia perpolitikan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya akan terjadi, menurut Bapak sendiri siapa sih yang harusnya berperan dalam memberikan pembinaan ataupun edukasi mengenai dunia politik dari pemerintah terhadap kaum milenial itu sendiri? Nah, ini sangat luar biasa ini. Jadi tugas-tugas seperti ini membuka wahana bagi kita semua bahwa tanggung jawab dari kaum milenial ini sebenarnya menjadi bebannya siapa. Nah, ini perlu sekali kita mengacu kepada pendidikan kaum milenial tersebut. Generasi milenial sebenarnya itu perlu mendapatkan pembinaan dan edukasi politik agar tidak salah arah dalam menentukan sikap di dalam dunia perpolitikan. Sebenarnya di setiap pemerintah kabupaten tentu ada yang namanya Bakesbangpol. Jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana salah satu fungsi yang diemban adalah pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik, di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan kehidupan demokrasi. Jadi ada wadah di dalam pemerintahan setingkat kabupaten saja sudah ada Bakesbangpol, di mana di sana nanti mempunyai tugas membantu dari tugasnya Bapak Bupati itu untuk menjaga, mengarahkan juga kaum milenial itu agar paham tentang demokrasi untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jadi ada fungsi khusus dari Bakesbangpol, antara lain dituangkan dalam program pemerintah untuk peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi ada memang fungsi dan tugasnya. Pemerintah tidak bisa membiarkan begitu saja
generasi milenial kita itu tidak paham yang namanya demokrasi di dalam dunia politik. Jadi sebisa mungkin biasanya Bages Bangpol itu punya kerjasama sampai di tingkat yang paling bawah itu sampai tingkat pedesaan. Di sana mereka punya tugas untuk memberikan pembinaan, mengedukasi kaum milenial itu agar paham tentang dunia di politik tersebut. Jadi politik itu banyak ragamnya, ada ciri-cirinya. Dan siapa sebenarnya yang punya peran juga penting agar tidak salah arah dalam menentukan sebuah pilihan. Di sana nanti kita tahu Indonesia itu mempunyai banyak partai-partai politik. Nah, di sanalah nanti kader-kader dari partai-partai politik itu bisa bekerja sama dengan Bages Bangpolnya setara yang di tingkat kabupaten itu sosialisasi sampai tingkat di pedesaan, memberikan edukasi, memberikan wawasan-wawasan bagaimana menjalankan sebuah demokrasi itu dengan benar agar semangatnya generasi milenial itu bisa terarah dan bisa menentukan nanti memilih sebuah pemimpin. Karena di dalam dunia demokrasi politik, di dalam pemilu, intinya di sana adalah untuk menentukan ke depan bangsa dan negara ini akan bagaimana. Di sana nanti akan memilih figur dari partai-partai yang dimana nanti ada calon legislatifnya yang harus duduk di parlemen, baik yang dari DPR RI, provinsi, dari kabupaten. Nah, di sana ini perlu sekali ada yang namanya pembinaan dan juga paparan agar mereka tahu pilihan saya nanti di mana. Nah, inilah kaum milenial yang sangat diperhitungkan karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pemilih pemula. Kadang mereka tidak paham. Saya ini harus menentukan pilihan saya warna apa, politiknya apa. Jadi penting sekali memberikan edukasi dan wawasan tentang pilihan nanti karena mereka baru sekali nanti pemilih pemula. Itu yang bisa disampaikan tentang sebenarnya seberapa besar generasi milenial ini berperan dalam demokrasi politik di negara kita ini. Demikian. Oke, jadi peran kaum milenial ini di dalam dunia politik sangatlah penting ya teman-teman, apalagi bagi kemajuan negara kita, karena seperti yang kita tahu kaum milenial ini sudah mendapatkan hak untuk memilih siapa sih calon-calon pemimpin negara berikutnya, seperti itu. Dan kaum milenial ini juga tidak hanya memiliki peran sebagai follower saja, tetapi kaum milenial juga menjadi trendsetter. Apa sih trendsetter itu? Trendsetter adalah seseorang yang menciptakan dan menerapkan gaya baru di dalam dunia politik, dan diharapkan kaum milenial bisa menciptakan dan menerapkan gaya baru tersebut. Dan Bankes Banpol juga memiliki peranan penting untuk membina dan juga membimbing kaum-kaum milenial dalam dunia perpolitikan. Nah, kurang lebih seperti itu perbincangan kita mengenai peran kaum milenial di tengah-tengah dunia politik. Terima kasih kepada Bapak Sihwaluyo yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Dan semoga obrolan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.